Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maulana. Saya dari PBSI 2018A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori strukturalisme. Strukturalisme yang pada mulanya hadir di Perancis menurut Ellacton tumbuh subur mulai sekitar tahun 1960-an. Teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori untuk mendekati teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara sebagai unsur teks. Theo mengungkapkan bahwa asumsi dasar strukturalisme adalah teks sastra merupakan keseluruhan, kesatuan yang bulat dan mempunyai koherensi batinia. Istilah kritik strukturalisme secara khusus mengacu pada praktik kritik sastra yang model analisisnya didasarkan pada teori linguistik modern yang pendekatannya melulu pada unsur intrinsik atau struktur kesusastraan dan menganggap teks sastra adalah yang otonom. Analisis struktural memiliki tujuan untuk membongkar dan memaparkan dengan cermat keterkaitan semua karya sastra yang sama-sama menghasilkan makna analisis menyeluruh. Ciri kritik sastra struktural menurut Damono: yang pertama, perhatikan terhadap totalitas dan keutuhan. Totalitas lebih penting dari bagian-bagiannya. Totalitas dan bagiannya dapat dijelaskan dengan baik hanya jika dipandang dari segi hubungan-hubungan yang ada antar bagian itu. Yang kedua, strukturalisme tidak menelaah struktur dari permukaannya, tetapi struktur yang berada di balik kenyataan empiris. Yang ketiga, analisis yang dilakukan menyangkut struktur sinkronik, bukan diakronis. Yang terakhir, strukturalisme merupakan pendekatan anti-kausal. Kaum struktural tidak menggunakan pengertian sebab akibat, melainkan hukum perubahan bentuk. Menurut Pradopo, karya sastra merupakan sebuah struktur, yaitu susunan unsur-unsur yang bersistem. Antara unsur-unsurnya itu terjadi hubungan timbal balik, saling menentukan, saling berkaitan, dan saling bergantung. Analisis struktural mencari hubungan-hubungan antar unsur untuk menangkap makna. Karya sastra dilihat kaum strukturalis sebagai fenomena yang memiliki struktur atau bangunan. Seperti dikatakan oleh Jean Piaget, dalam struktur apapun, baik politik, psikologis, maupun sastra, mempunyai 3 sifat, yaitu totalitas, perubahan bentuk, dan mengatur dirinya sendiri. Teori strukturalisme dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, strukturalisme genetis, merupakan penelitian sastra yang menghubungkan antara struktur sastra dengan struktur masyarakat melalui pandangan dunia atau ideologi yang diekspresikannya. Yang kedua, strukturalisme naratologis, tidak membatasi diri pada teks sastra, melainkan keseluruhan teks sebagai rekaman aktivitas manusia. Cerita berfungsi mendokumentasikan secara aktivitas manusia sekaligus mewariskannya kepada generasi. Yang terakhir yaitu strukturalisme dinamis, memberikan perhatian terhadap unsur-unsur karya. Setiap karya sastra memiliki unsur yang berbeda. Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam karya sastra berupa prosa, puisi, dan drama. Prosa ada tema, peristiwa, kejadian, latar, penokohan, plot, sudut pandang, gaya bahasa. Yang puisi, tema, gaya bahasa, imajinasi, rima, irama, diksi, simbol, dan nada. Yang drama, tema, dialog, peristiwa, latar, penokohan, alur, dan gaya bahasa. Poststrukturalisme adalah suatu paradigma yang mengemukakan tentang objek yang mengutamakan kualitas daripada kuantitasnya dan tidak hadir dengan realitasnya, tetapi sudah bercampur dengan persepsi pembaca. Sebagai contoh kajian strukturalisme objektif dalam novel Azil al-Aswad atau Bayangan-Bayangan Hitam, karya Najib Kailan oleh Siti Dewi Lailatul Zahro. Pada penelitian ini terdapat keterkaitan antar unsur strukturalisme di dalam novel Azil al-Aswad karya Najib Kailan. Pada novel Azil al-Aswad terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan, seperti tema yang berkaitan dengan tokoh. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Tanpa adanya tokoh, cerita ini tidak bisa berjalan.
dan tema dalam novel ini yaitu tentang kejahatan. Sudut pandang yang digunakan yaitu persona ketiga atau dia. Alur atau plot yang digunakan yaitu ada 5 tahap. Yang pertama, tahap penyesuaian. Yang kedua, tahap pemunculan konflik. Yang ketiga, tahap peningkatan konflik. Yang keempat, tahap klimaks. Yang terakhir, tahap penyelesaian. Di dalam sebuah cerita pasti tidak akan lepas dari amanat, karena amanat adalah pesan pengarang pada pembaca yang disampaikan melalui karyanya. Dari semua penjelasan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa unsur satu dengan unsur yang lain di dalam novel Azil Al-Aswad karya Najib Kailan ini tidak bisa dipisahkan. Semua itu bergabung mewujudkan salah satu karya sastra dengan judul Azil Al-Aswad. Jadi kesimpulannya yaitu strukturalisme adalah sebuah struktur yang susunannya saling berkaitan antar unsur-unsur lain dan memiliki hubungan timbal balik yang saling berkaitan, menghasilkan makna anasir yang menyeluruh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.